perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan perintah Allah wajib, yang mana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nawafil ataupun sunnah. Kita melihat dan seorang itu ikrar, dia mengatakan Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, disuruh kita ini mengetahui dengan ucapan yang diucapkan lisan, yang mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, salafun salihin mengucapkan itu. Mereka mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mereka mengesahkan Allah dan mereka mengetahui bahwa Allah wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum, al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di majlis Al-Huda, dalam suatu tempat yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini, kita duduk insyaallah mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul seperti ini untuk dihadiri Rasulullah, untuk mendapat nazarah Nabi, pandangan Rasul, sehingga kita dicinta Nabi, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kita membaca ratib Al-Ghadd al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, zuriyah Nabi, supaya kita mendapatkan berkah daripada ratib beliau radhiyallahu an, sehingga kita mendapat al-khairiyah, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala selalu tebarkan di seluruh alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah memuliakan kita karena kita mendekat kepada seutamanya makhluknya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadim majlis Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda, Ustaz Syahid mata'anallah betul hati, mudah-mudahan panjang umur, qabul hajat, sehat afiah badan, dan antum semua mengasep mudah-mudahan sehat afiat, digabul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung ngaji karena sekalian tawakuf sementara, jadi nggak baca ratib al-atos dulu, langsung kita ngaji. Mudah-mudahan nanti ba'da Syawal kita
kembali baca ratib al-atas sama ngaji hikam disambung. Mudah-mudahan ini Sya'ban, nisfu Sya'ban kemarin kita mendapatkan hasil, kita mendapat amal setahun ini gabul, kita mendapat kebaikan Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi Majelis Al-Huda ini, Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda. Mudah-mudahan Ustaz Syahid tambah istiqomah dan mendapatkan kita keberkahan ya, dari suatu tempat yang Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan, yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yaitu al-qalb, hati, dan di mana kita berada menjaga hati ini, yang dikatakan pula menjaga keadaan apa yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Majelis Al-Huda ini, amin. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk siapa yang punya ini majelis dari sependahulu, mudah-mudahan makbul diijabah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bijahi sayyidi Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i sahabati wa ahli baitihi sayyidah Khadijah al-Kubra wa sayyidah Fatimah az-Zahra bint Rasul wa sayyidina Hasan thumma al-Husain wa sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu wa jami'i ahli baiti Rasulullah ajma'in radhiyallahu anhum wardahuma, thumma ila jami'i sahabati Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa jami'i tabi'ina wa jami'i salafuna salihin al-ba'athum madhahib al-Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali radhiyallahu anhum. ثم بجاه قطب رباني سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قدس الله سره. ثم بجاه الإمام حسن عكاري. ثم بجاه الإمام أبي بكر الصبلي. ثم بجاه الإمام حبيب الجامي. ثم بجاه الإمام أبو سعيد حسن البصري رضي الله عنهم وأصولهما وفروعهما. ثم إلى رسالة محمد فقيه المقدم وأصولهما وفروعهما. ثم إلى روحي شمس مصباح النفوس الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن الصقران والحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقاف والدويل المقدم الثاني وأصولهما وفروعهما. ثم إلى قطب الأنفاس الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بارس وأصولهما وفروعهما. ثم بجاه الإمام ثم بجاه الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحبشي وأصولهما وفروعهما. الفاتحة. Qul huwallahu ahad, dikatakan Allah Subhanahu wa taala satu, al-ahad, termasuk daripada al-ahad asma al-husna. Karena sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadilah semua makhluk di seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala mematikan kita akan mati. Wallahu a'lam kapan umur kita ini ditentukan Allah. Kita akan menemui jalan di suatu saat nanti yang sudah kita harapkan di dunia ini, jalan tersebut hakikah daripada syariat yang kita tuju selama hidup untuk menjadi kisah-kisah kita di akhirat kelak yang Allah sudah tulis dalam Lauhul Mahfuz, sehingga itu menjadi tulisan catatan iradah ketentuan Allah, baik yang baik ataupun yang buruk kepada kita. Dan selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan perintah Allah wajib, yang mana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nawafil ataupun sunnah. Kita melihat dan seorang itu ikrar, dia mengatakan Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah, disuruh kita ini
mengetahui dengan ucapan yang diucapkan lisan, yang mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, salafun salihin mengucapkan itu. Mereka mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mereka mengesahkan Allah dan mereka mengetahui bahwa Allah wujud tanpa terlepas waktu-waktu yang mereka berikan kepada kita sehingga kita mendapatkan barakah daripada cerita-cerita tentang Allah Subhanahu wa taala, terutama yang termaktub dalam kitab Al-Karim Al-Quran. Mempersaksikan mereka yang memandang dengan tawajuh ketika mereka di atas sajadah mereka iqamus shalah, mendirikan salat. Dan sepatutnya kita ini mematrikkan di hati kita akan Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, yang dikatakan satu. Lam yalid wa lam yulad, enggak Allah itu seperti manusia dia mengandung yang perempuan ya, dan terus melahirkan selama sekian, dikandung seorang itu melahirkan, dikatakan terus beranak, dan tidak dilahirkan, yang melahirkan manusia, yang dilahirkan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang lam yalid wa lam yulad, dikatakan sesuatu yang nyata, yang Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan al-haq, sesuatu yang enggak akan pernah pudar, yang enggak pernah warnanya Allah Subhanahu wa taala itu meluntur ataupun terhapuskan oleh keadaan-keadaan sesuatu, dan enggak akan terkikis oleh zaman yang Allah pula yang menentukan zaman. Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Segala makhluk, sifat-sifat yang Allah ciptakan kepada diri-diri kita, termasuk manusia kita ini, yang pandai bersyukur kepada Allah sudah barang tentu, yang dikatakan sebenar-benarnya makhluk Allah, yang mengatakan bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala ini mutlak, yang enggak ada di hati orang-orang itu kotoran ataupun baik tentang sifat makhluk ataupun pendapat atau keinginan ungkapan hati akannya Allah Subhanahu wa taala di diri orang itu. Nah, ini yang dikatakan seseorang dalam hakikatnya hidup, dia menemukan jalan, dan di akhirat kelak akan melihat babil jannah, pintu surga. Amin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad, dan enggak ada sesuatu pun ya yang bisa, jangankan kepada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang Nabi pun enggak akan satu pun makhluk mampu, bukan mendekat, hanya memandang ataupun mendengar akan keutamaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan bisa, akan mendapatkan sesuatu yang sekiranya orang itu bisa mengira-ngira Rasul, ini mustahil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan segala sesuatu setelahnya Allah, selain daripadanya Allah, yang itu warna dan apa segala sesuatu itu rupa, baik itu yang sifatnya zahir ataupun yang sifatnya batin, baik itu yang sifatnya sir, yang tersimpan dalam lubuk hati manusia kita ini, yang dikatakan Imam Ghazali ada celah-celah di situ Allah, yang dikatakan andai kata walaupun secara jahar ataupun yang terlihat yang enggak dia itu sir, semua setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan enggak lepas daripadanya itu ciptaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, as-samadu Allah, al-ahadu as-samadu Allah, lam yalid wa lam yulad, yang Allah enggak beranak dan enggak dia dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan enggak ada yang menyekutu, bersekutu, yang bisa bersebelahan atau seperti apa pula itu di
hadapan kita akannya Allah. Karena dikatakan Al-Imam An-Nawawi, kalau kita melihat tentang bagaimana hati manusia, bagaimana seorang itu memiliki apa kebaikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada orang ini. Bukan dari orang itu dia sepertinya baik. Kau akan mengatakan kau baik di hadapan orang, walaupun orang mengatakan orang ini baik. 1000 orang mengatakan orang ini baik. 100.000 orang dan semua manusia bila perlu mengatakan orang ini baik. Tapi ketika dikehendak Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan itu yang dikatakan Allah yang tentukan benar orang ini baik. Al-Haq Syekh Ahmad bin Athaillah memandang mereka wali min auliillah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ini dengan pandangan mereka yang luar biasa. Beliau katakan man arafal haqqa, siapa orang itu dia melihat Allah, syahidahu fi kulli syai', apa yang dilihat semua sudah Allah. Kedekatan yang dekat antara sifat antara Allah zat dan kita makhluk, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi ka'inni fa'inni qarib. Begitu dekat Allah, yang dikatakan bersebelahan jari, urat nadi dengan seukur dengan ruh itu terlepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dikatakan ketika apa yang didengar Nabi sedekat apa yang didengar pendengaran Rasulullah. Karena dikatakan nikmat, orang yang pandai bersyukur kepada Allah selalu merasakan kebahagiaan. Orang yang enggak jauh dari rahmat Allah ini orang yang enggak kufur. Orang yang beruntung, yang Syekh Ahmad bin Athaillah sekandar dikatakan syahidahu, ia mempersaksikan di saat ia melihat apa-apa yang hidup di hati orang ini, yang memang benar-benar dia ada Allah wujud, yang selalu enggak lepas dari pikiran orang ini. Abdun saleh, hamba yang mengerti Allah. Syahidahu, ia mempersaksikan apa segala sesuatu, fi kulli syai', dalam apa segala apapun itu. Sesuatu yang Allah terangkan untuk menjadi cahaya, dan memang keterangan yang menghiasi mata-mata yang memandang Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, sehingga kita melihat mereka memandang dengan cara pandangan mereka. Sebagian mereka mempunyai karomah ro'ar Rasul, melihat Nabi SAW di lain yang zaman lain. Al-Imam Al-Busiri, Al-Insanul Kamil Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, termasuk yang masih hidup, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, membuat kita mendengar dan khabar akan wajah Rasul, wajah Nabi, yang dikatakan al-ilmu, sesuatu yang menjadikan seorang itu takwa kepada Allah, sehingga orang ini ngerti bahwasanya Allah menyuruhkan kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Allah yang Maha Esa. Dengan yang menyatakan yang lain, yang 2, yang 3, yang 4, wa kadza wa na'udzubillah min dzalik, karena dikatakan ini yang Allah titipkan di hati kita untuk mati membawa iman, takwa kepada Allah, dengan keterangan al-ilmu Madinah yang dikatakan kota ilmu ini Nabi Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah SAW, dan kita merasakan kesenangan, rahmat Allah, kesusahan, wah ini musibah. Sesuatu yang memberatkan hati kita musibah. Sesuatu yang memberatkan telinga kita musibah. Sesuatu yang memberatkan pandangan mata kita musibah. Sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan berpulang kepada Allah. Hai abdun saleh, wahai hamba yang saleh, bukan hamba yang taleh, yang enggak pernah ngerjakan salat. Wa na'udzubillah. Bulan Sya'ban, bulan maghfirah Allah Subhanahu wa taala terjadi, di mana beristighfar di bulan Rajab, bulan di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala, barakatuh salawat, karena salawat Sya'ban ini dikatakan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan akram, kemuliaan, sehingga Syekh Ahmad bin Athaillah sekandari kita melihat memandang guru beliau yang setiap salat Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi selalu menghadirkan Rasulullah. Setiap salat selalu Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi menghadirkan Rasulullah.
Diriwayatkan Said Ali Khalid Kasam pula seperti itu. Sehingga hikam dikatakan mendapatkan keutamaan, dipuji-puji oleh ulama. Seorang memang terpuji karena Allah, beliau Syekh Ahmad bin Athaillah. Orang yang mendapatkan kemuliaan karena Allah, karena sesuatu yang beliau katakan ini hikmah. Ada sekitar 200 sekian hikmah daripada al-hikam yang kita mempelajari untuk mendapatkan keberkahan. Kan nggak baca kitab, kita cuman mengambil barakah daripada hikam. Yang mana diriwayatkan Syekh Ali Baros yang kita baca ratib Al-Atos ini, ada Syekh Ali Baros yang harus kita sebut dalam membaca ratib. Ini syarah hikam Syekh Ali Baros dikatakan yang paling luar biasa. Syekh Ali Baros ini syarah hikam yang termasuk yang menulis daripada Al-Hikam, buah karya Syekh Ahmad bin Athaillah asalkan dari radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in. Jadi sekiranya dalam dunia ini beruntung orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah dan di hati mereka selalu hidup Allah. Jangan matikan cahaya iman di hati hamba-hamba Allah. Jangan kau mematikan hatimu dengan kebencian dan kotoran-kotoran yang merusak hati. Di mana orang-orang itu mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam gelap akan menjadi terang. Seperti diriwayatkan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus Habib Neon Surabaya. Kata wa kata. Menceritakan orang-orang alim ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala khaufun alaihim. Dalam gelap mata orang itu akan bisa melihat. Dalam gemuruh suara-suara yang membisikkan telinga orang ini masih tenang mengingat Allah. Dalam keramaian, dalam kesunyian, dalam keadaan apapun, dalam sesuatu yang berat ia merasa ringan. La khaufun alaihim. Tidak pernah mereka merasa takut akan dinginnya udara ketika dingin, panas ketika amarah itu keluar, dianggaplah seperti butiran yang halus yang meninggalkan ruang-ruang dalam hati mereka yang penuh dengan kekosongan akan perkara-perkara yang haram, akan perkara-perkara yang subhat, akan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang makruh, yang selalu terlihat thayyib, selalu indah di pandangan kita. Orang-orang yang mendapat nadrah, mendapat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dari Allah, mendapat ampunan Allah, sehingga Sya'ban ini mempersaksikan kita di mizan nanti, sehingga amal kita ini keluar dalam keadaan kita indah di hadapan Nabi SAW, supaya mendapat barakah daripada Sya'ban ini, supaya mendapat wilayah hikam yang dikatakan hikmah, sesuatu yang kita hasilkan daripada usaha tariqah yang kita jalani ala tariqatu ahlu sunnah dalam jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan bentuk rupa kita ini di akhirat gak fasad, menjaga hati kita selamat di dunia. Yang dikatakan beliau Syekh Ahmad bin Athaillah dengan memandang pandangan al-haq, sesuatu apa yang selalu aku katakan berserah kepada Allah tanpa memandang selain Allah, dan mengatakan Allah memerintahkan kul huwallahu ahad, katakan Allah yang Maha Esa, yang mana Imam An-Nawawi katakan ini orang yang memang dia termasuk daripada ngerti Allah, ngerti agama Allah, ngerti apa dalam hidup yang dia bawa, keyakinan seperti apa, seperti orang-orang sependahulu kita yang membawa keyakinan, bukan membawa tabiat, bukan membawa diri. Dan andai kata membawa diri al-jasad rohani mereka membawa pula ittiba' Rasul, karena mereka mengikuti muamalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara memandang mereka menyejukkan hati pandangan mata mereka, cara mendengar mereka menyejukkan pendengaran telinga kita yang mendengar apa-apa yang kita dengar lantaran mereka memperdengarkan itu di zaman mereka itu, sehingga kita merasakan keberkahan Allah. As-sama yang akan menjadi saksi penglihatan pandangan-pandangan kita di akhirat kelak, kita akan melihat langit-langit surga, amin. Orang yang mendapatkan rahmat Allah akan melihat bagaimana buyut rumah-rumah itu yang Allah firmankan di Al-Quran, yang aku bertempat dalam satu keadaan, dalam satu ruang, dalam satu tempat,
dan akan melihat mempersaksikan di akhirat kala itu rumah-rumah kita insyaallah di surga-surga kita itu nanti, amin. Nah itu yang dikatakan mendapatkan seorang nikmat, karena nggak kufur akan nikmat Allah, karena pandai bersyukur kepada Allah dan selalu mengatakan di hati orang ini keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan memandang orang itu dengan pandangan syiddah, sesuatu yang membuat hati mereka terbungkus akan selimut akidah yang menjaga hati mereka sehingga nggak akan luntur dan pudar akan termakannya oleh zaman. Dan itu yang dikatakan hakikatuddin, hakikat seorang ini membawa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu berselawat di bulan Sya'ban. Dan ngerti bahwasanya Rajab mempersaksikan bagaimana salat kita ketika setiap hari zaman-zaman ini akan terus berganti berlalu siang dan malam. Seakan hati kita terkotori dengan adanya kerusakan-kerusakan kehidupan di dunia ini. Sehingga mudah-mudahan berharap kita kepada Allah untuk mendapatkan Ramadan, untuk mendapatkan puasa, untuk mendapatkan kebersihan hati, untuk mendapatkan jannah sudah barang tentu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum, sesungguhnya kemuliaan kita indallah, sisi Allah subhanahu wa ta'ala azkakum. Bagaimana takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita memandang Allah, bagaimana kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita katakan yang mana Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin katakan untuk kita ini mengetahui Islam dengan mengatakan Allah yang ahad, yang maha satu, dan seorang akan menerima dengan keadaan hidupnya yang akan selalu bertemu dengan beberapa aneka rupa keadaan di dunia ini, yang selalu orang-orang itu bersyukur, dan kita berharap mengikuti orang-orang tersebut untuk kita mendapatkan berkah insyaallah, amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.